Halo teman-teman, kita nunggu azan selesai dulu ya. Terus kita bakal mulai sesinya sama Kak Jasmine. Halo Kak Jasmine, Halo, suaraku kedengeran nggak ya? kedengeran jelas nggak Kak? Oke, baik. Halo, salam kenal. Salam kenal Kak Jasmine. Ini I will wait for 5 sampai 7 menit untuk audiens masuk Oke, oke. dan nunggu azan kelar juga Sorry Kak. ya. Oke, oke. Sip. Sorry juga kalau misalnya tiba-tiba nanti ada suara tukang jualan atau gimana. Rumahku soalnya deket daerah perkampungan. It's okay Kak. Ini open discussion, kita santai aja. Oke. Oke, sip. Halo semuanya yang bergabung. Sore. Masih kuat kan ya puasanya? Gimana Kak Jasmine hari ini? Puasa aman Kak? Aman. Tapi udah 2 hari ini panas banget ya. Terus kayak, Iya, aduh aus iya. banget gitu. Kakak kalau boleh tahu domisilinya di mana? Aku di Oh, Depok. oh di Depok. Oh, no wonders. Iya. No wonder panas ya. Ya kayaknya Depok sudah terkenal dengan wah. Iya bener, panas banget di sini ya ampun, terus nggak hujan-hujan kan. Oh, I see, ya. Karena udah bulan April mungkin ya udah masuk bulan Iya, musim. mungkin. Terus gimana Kak Jasmine? Akhir-akhir ini kesibukannya ngapain Kak? Kesibukannya, kesibukannya ya kerja kayak biasa nulis Hmm. artikel. Kebetulan juga Magdalen habis ada project data journalism gitu. Oh, Jadi kalau data journalism itu lebih kayak proyek besar di mana kita ngebuat liputan panjang gitu tentang topik tertentu dan kebetulan Magdalen itu habis mengerjakan data journalism mengenai ekonomi perawatan. oh, Jadi bagaimana kerja-kerja perawatan seperti menjadi guru, terus menjadi suster misalnya, lalu ibu rumah tangga itu tuh masih dilihat sebagai suatu pekerjaan yang tidak mempunyai nilai yang lebih besar dengan pekerjaan-pekerjaan yang eksekutif lah ataupun yang pekerja kantoran gitu. Jadi kita ngobrol sama misalnya sama PRT, kita ngobrol juga sama IRT, sama teman-teman yang suster lain gitu sama guru lain gitu dan nanti produknya udah sih ada artikel tapi ada juga nanti video. Nah untuk aku sendiri aku menulis tentang aging society gitu kan itu berhubungannya sama perawatannya aging society itu bagaimana sebenarnya Indonesia itu udah siap belum sih memasuki tahapan aging society yang nanti 2045 itu akan ada 19,9% penduduk lansia di Indonesia. Apakah sistem kita secara sosial dan budaya itu udah bisa mengakomodir para lansia nanti dan kesehatan juga? oh, berarti cukup menarik juga ya topiknya Kak. Berarti tetap memberi lapangan pekerjaan untuk para lansia dan buruh kayak gitu ya Kak. Iya, benar. Berarti Kak Jasmine mungkin ada research atau penelitian berarti survei ke lansia gitu atau gimana Kak? Kebetulan aku ngobrol sih sama lansia. Jadi ada lansia yang aku wawancara memang dia perempuan ya, perempuan janda gitu yang memang tinggal sendiri dan bisa dibilang memang kurang punya privilege gitu ya. Jadi sudah tidak bisa bekerja, terus hanya mengandalkan uang dari anaknya nggak seberapa, terus dia harus bisa survive dengan uang segitu, tapi pemerintah ataupun negara tidak hadir itu untuk bisa menjamin kesejahteraan usianya dia gitu. Dan aku juga sempat ngobrol juga dengan lansia yang berdaya dan sempat juga ke rusun lansia. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ternyata tuh Indonesia punya namanya rusun lansia atau Sasana Tresna Werda. Kalau Cibubur ada tuh. Jadi memang rusun yang khusus dihuni oleh para lansia-lansia. Dulu pas zaman Orde Baru, rusun itu memang diperkenankan atau diperuntukkan untuk para janda-janda dari pahlawan atau PNS. Tapi semenjak ada krisis moneter atau krismon, setelah 98 itu berbayar. Jadi setiap bulan tuh nanti lansia harus membayarkan sejumlah uang untuk bisa tinggal di rusun tersebut gitu.
Tapi emang mungkin itu diperlukan kan ya, Kak, karena kayak yang kita lihat banyak nih lansia yang setelah memasuki umur tua tuh jadi kayak bingung harus menopang hidupnya kemana. Jadi kayak pelatihan-pelatihan atau urusan lansia yang tadi Kak Jasmine bilang tuh emang bener-bener sangat beneficial gitu untuk menunjang kehidupan di masa depannya lansia. Iya, benar beneficial sih, tapi mungkin yang perlu digarisbawahi nggak semua lansia bisa mengakses itu gitu kan karena berbayar kan. Makanya ini jadi pertanyaan besar sih kepada negara, apakah negara memang hadir gitu untuk menjamin kesejahteraan lansia karena kan lansia itu kalau misalnya merujuk dari data sendiri yang sudah aku riset ternyata memang banyak sekali mayoritas lansia itu adalah lansia yang pengeluarannya atau pendapatannya itu yang pendapatannya di bawah gitu, yang di bawah minimal. Jadi mereka memang sebenarnya membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, baik itu lewat jaminan sosial maupun lewat bantuan sosial. Tapi kan secara data pun teman-teman dari Semeru juga pernah langsung turun ke lapangannya untuk melihat bagaimana sih pendistribusian bantuan sosial dan jaminan sosial. Toh ternyata banyak lansia yang tidak mendapatkan itu. Jadi ya itu jadi pertanyaan besar bagi negara, apakah negara tuh udah siap kalau nanti 2045 kita udah masuk aging society, 19,9% penduduk di Indonesia itu lansia gitu. Apakah sistem sosial kita, kesehatan kita tuh udah cukup gitu untuk menjamin lansia nanti? Berarti emang proyeknya ini orientasinya ke masa depan gitu ya, gimana pemerintah bisa nge-take lansia itu di masa depan dengan jumlah yang tadi Kak Jasmine bilang 19,9% ya Kak. Iya, benar. Nah, itu interesting banget sih. Mungkin karena kita udah kebetulan di sini azannya udah selesai, mungkin kita bisa langsung mulai aja dan udah beberapa ada audiens yang datang. Oke, firstly, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semuanya. Pertama-tama, terima kasih banget udah mau meluangkan waktunya di weekend ini untuk bergabung di Basic alias Bincang Asik pada sore hari ini. Nah, semoga kalian semua juga masih kuat ya puasanya ini. Masih jam 3, masih ada 3 jam lagi. Kita mungkin bisa nih memakai waktu 3 jam untuk ngabuburit bareng, sharing-sharing, diskusi, apalagi kita udah ada narasumber yang keren banget di sini. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu siapa sih yang akan kita ajak bicara pada sore hari ini. Halo Kak Jasmine, mungkin Kak Jasmine bisa say hi dulu. Halo semuanya teman-teman, selamat sore. Makasih banyak ya sudah datang. Nah, jadi untuk yang belum tahu, Kak Jasmine ini adalah seorang jurnalis dan juga periset di forum Magdalene.co dan beliau sudah menempuh pendidikan S1 di sastra Jepang ya Kak, dan S2-nya di kajian gender di Universitas Indonesia. Keren banget. Nah, dan juga tulisan-tulisan Kak Jasmine ini emang fokusnya itu ada di budaya populer, di politik, di sosial, dan juga seksualitas yang diulasnya itu dalam perspektif gender gitu. Untuk teman-teman mungkin yang tertarik atau pengen ngebaca tulisannya Kak Jasmine, bisa banget langsung dibaca di forum website magdalene.co atau ada di media lain, dan juga Kak Jasmine ini udah mempublish beberapa tulisannya di jurnal nasional ya Kak. Iya. Nah, untuk topik yang mau dibahas hari ini juga menurutku pribadi adalah topik yang menarik ya. Karena kita akan membahas tentang perempuan sebagai ibu rumah tangga dan perempuan yang memilih untuk berkarir. Gitu. Sebenarnya gimana sih society, stigma-stigma sosial mempengaruhi perempuan gitu di dalam kedua aspek ini gitu. Dan juga mungkin teman-teman ada sebagian yang udah nggak asing sama film-film di Korea Selatan ya, karena kan kita lagi hype-nya nih Korean Wave ya. Mungkin Kak Jasmine juga seneng nih nonton Korean film gitu-gitu. Nah, salah satu yang akan menjadi topik bahasan kita pada sore hari ini adalah film Kim Ji Young Born 1982. Jadi singkatnya film ini itu
menceritakan tentang ibu muda bernama Kim Ji Young yang harus melepaskan pekerjaannya, harus melepaskan mimpinya gitu karena dia akan menikah gitu. Dan di film ini juga diceritakan sebenarnya struggle menjadi ibu rumah tangga itu gak gampang gitu. Justru jadi ibu rumah tangga tuh harus mengorbankan banyak hal gitu. Di dalam film Kim Ji Young ini kita bisa melihat bahwa Kim Ji Young itu jadi seperti kehilangan jati diri. Jadi beliau sering mempertanyakan dirinya sendiri, dia itu sebenarnya tujuannya apa, mimpinya itu apa, tujuannya itu apa. Dan kita juga melihat belum lagi ditambah dengan Kim Ji Young harus menghadapi tekanan sosial dari teman-teman yang tetap berkarir dan juga dari lingkungan mertuanya, itu juga menjadi salah satu bahasan di film Kim Ji Young ini. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai sama Kak Jasmine. Pertama-tama apa sih Kak tanggapan Kak Jasmine secara general gitu soal film Kim Ji Young Born 1982 ini? Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya dan selamat datang buat teman-teman yang baru datang. Ini Kim Ji Young ini sebenarnya salah satu film favoritku. Aku pertama kali nonton di bioskop, kan sempet ya ditayangin di Indonesia. Dan itu kayak tersentuh gitu. Dan baru tahu ternyata dari menonton film itu, film ini diadaptasi dari novel dengan berjudul sama yang ditulis oleh ya Cha Namju itu. Jadi yang menarik di dalam film dan novelnya, setelah aku sadari dan aku kasih catatan, ada perbedaan yang cukup signifikan menurutku. Karena begini, film mau bagaimanapun kalau diadaptasi ya dari novel itu tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan esensi atau perkata atau scene-scene gitu ke dalam film gitu. Pasti ada hal atau satu atau dua hal yang harus direkonstruksi ulang atau diadaptasi ulang gitu ide-idenya oleh penulis skrip atau penulis naskah dari film tersebut. Yang aku sadari dari film Kim Ji Young dan novelnya itu sendiri, perbedaannya tuh ada di penarasiannya atau perspektifnya. Kalau di film kan kita lebih fokus melihat Kim Ji Young ya. Memang secara tunggal gitu memang difokuskan oleh Kim Ji Young gitu. Bagaimana sih struggle-nya dia menjadi perempuan yang berkarir, lalu harus merelakan karirnya tersebut karena mempunyai anak, terus bagaimana relasinya dengan ibu mertuanya, dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adik laki-lakinya gitu kan. Tapi kalau misalnya di novel, ternyata itu kita diperlihatkan juga bagaimana neneknya Kim Ji Young dulu, bagaimana ibunya dulu, bagaimana teman-temannya. Jadi bahkan environment dari si Kim Ji Young sekolah bahkan tuh diperlihatkan di dalam novel, dan itu memperlihatkan kalau di novel, kalau di film kan ngelihat ibu mertuanya tuh kayak ngeselin banget ya. Kayak kok sangat antagonis gitu loh gitu. Aku pas menonton tuh kayak sebel banget. Terus pas baca novelnya itu tuh diperlihatkan gitu, digambarkan oleh si Cha Namju bagaimana sebenarnya si ibu mertuanya atau ibunya sendiri sebenarnya itu adalah korban. Korban apa sih? Korban dari sistem atau budaya patriarki yang sebenarnya melanggengkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, budaya ini itu direproduksi terus-menerus, ya kan? Lalu juga akhirnya disampaikan dari generasi ke generasi gitu. Dan akhirnya membuat perempuan itu harus menanggung beban yang sama dari generasi ke generasi gitu. Dan mereka sendirian gitu yang harus memikul beban tersebut. Nah, itu diperlihatkan itu perspektifnya di novel, dan itu membuatku jadi lebih tertarik gitu ya dengan si cerita dari Kim Ji Young itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton filmnya, aku rekomendasikan banget, wajib banget baca novelnya karena perspektif perempuannya atau perspektif gendernya itu memang lebih detail. Apalagi si Cha Namju itu dia sampai input atau memberikan data-data faktual gitu. Jadi misalnya dia menceritakan tentang bagaimana si Kim Ji Young itu melepas karirnya gitu untuk bisa membesarkan anaknya. Sama si Cha Namju itu dikasih data langsung kalau di Korea Selatan ternyata realitanya si Cha Namju itu adalah suatu realita fakta gitu, bukan suatu pengalaman yang tidak valid gitu. Jadi selalu istilahnya selalu di backup dengan fakta, membuat kita jadi berefleksi, oh ternyata realita perempuan seperti ini. Dan yang menarik adalah dari Kim Ji Young itu sendiri, di Korea Selatan Kim Ji Young ini sebenarnya novel yang memantik Me Too movement di Korea.
novelnya itu udah terjual dari lebih dari 1 juta kopi, dan Cha Namjoon juga ngomong di The Guardian bagaimana sebenarnya uh, tujuan dia menulis novel ini adalah untuk nge-sharing atau memperlihatkan bagaimana sih pengalaman perempuan sehari-hari, tapi pengalaman perempuan ini tuh nggak dilihat, suara mereka nggak didengar. Perempuan tuh invisible woman di masyarakat kita. Pengalaman mereka sebagai ibu, pengalaman mereka sebagai perempuan berkarir, pengalaman mereka sebagai anak perempuan, pengalaman mereka sebagai istri, itu ada pengalaman rumrah terjadi, tapi nggak pernah didengarkan ataupun dilihat. Nah, itu Cha Namjoon memang secara eksklusif ngomong The Guardian, sebenarnya tujuan dia nulis novel ini ya itu, gitu. Dan itu beruntungnya memang walaupun memang ada perbedaan ya, perbedaan narasi atau perspektif di novel ataupun di film masih bisa diperlihatkan secara mendetail gitu loh. Kita bisa nangkap apa sih inti dari filmnya gitu sih. Menarik banget sih kalau kita ngomongin Kim Jong itu sendiri kalau konteksnya di Korea Selatan. Berarti emang budaya yang patriarki di Korea Selatan tuh emang udah kental banget kan ya Kak, karena bisa dilihat di film Kim Jong sendiri atau mungkin di novelnya yang emang lebih detail gimana Kim Jong itu um, bahkan di keluarga mertuanya sendiri dia dianggap sebagai mungkin bisa dibilang outsider, jadi mungkin Iya, dia benar. kan ya hal-hal yang sebenarnya tidak dia duga akan menjadi seperti itu ketika dia setelah menikah gitu. Um, Menurut Kak Jasmine sendiri, gimana sih budaya patriarki di Korea Selatan ini pada akhirnya berdampak sama gimana orang-orang tuh membentuk stigma terhadap perempuan gitu di sana, Kak? Oke. Ini pertanyaan yang menarik. Tapi sebelum masuk ke dalam menjawab pertanyaan itu, aku pingin nge-mention dulu kenapa sih masyarakat Korea itu patriarkal. Itu pertama. Ini menarik karena baik masyarakat Korea Selatan ataupun Jepang itu mereka sama-sama mengadopsi nilai-nilai dari ajaran Konfusianisme dari Cina. Jadi harus tahu dulu nih satu rumpun ya. Jadi Cina itu punya ajaran Konfusianisme dan ajarannya itu diadaptasi atau diadopsi oleh masyarakat Korea Selatan dan Jepang. Nah, aku merujuk langsung ke penelitian saja ya, dalam jurnal akademik Women and Korean Literature yang ditulis oleh Helen Koch atau Direktur Inisiatif Strategis di The Graduate Center City University of New York, dia menjelaskan bahwa perempuan di masyarakat Korea Selatan, utamanya misalnya di era Choson itu 1392 sampai 1910 itu memang diposisikan sebagai warga kelas 2, merujuk dari ajaran Konfusianisme. Mereka tuh diajarin berperilaku, berucap, bersikap yang benar dalam pandangan patriarkal dengan menekankan apa? Menekankan kesucian dan kepatuhan gitu sebagai suatu hal yang memang harus dimiliki oleh perempuan. Jadi kalau mereka patuh, mereka itu suci dalam tanda kutip, mereka itu bisa dibilang sebagai perempuan sesungguhnya. The true lady adalah perempuan yang mempunyai status setinggi-tingginya. Nah, yang menarik dari ajaran Konfusianisme ini adalah ajaran Konfusianisme mempunyai aturan. Aturannya salah satunya yang paling menjadi sebab adanya budaya patriarkal yang mendarah daging di masyarakat Korea Selatan ataupun Jepang adalah mereka punya aturan namanya 3 aturan ketaatan atau 3 obedience. Apa sih 3 obedience atau 3 aturan ketaatan itu? Yang pertama adalah kita perempuan harus menghormati suami. Kedua, kita sebagai anak perempuan harus menghormati ayah. Kita sebagai ibu harus menghormati anak laki-laki. Jadi itu harus dipegang sama perempuan. Walaupun sekarang ya masyarakat Jepang ataupun masyarakat Korea Selatan sudah tidak bisa dibilang saklek ya, sudah tidak bisa dibilang saklek mengamini atau mengamini ajaran Konfusianisme, tapi itu udah berakar di masyarakat Korea Selatan ataupun Jepang, itu udah berakar di benak mereka, di pikiran mereka secara tidak sadar atau unconsciously. Akhirnya itu ya terus diproduksi secara terus-menerus di dalam masyarakat mereka. Dan itu kelihatan kok. Kelihatan dari mana kalau di masyarakat Korea Selatan? Kelihatan dari gender pay gap-nya. Atau gender pay gap itu adalah gender pay gap itu adalah bagaimana laki-laki dan perempuan itu di angkatan kerja walaupun dengan pekerjaan yang sama mereka dibayar berbeda.
Gender pay gap-nya itu masih tinggi di Korea Selatan. Terus ada juga kekerasan terhadap perempuan di Korea Selatan itu sangat tinggi. Contoh salah satunya adalah fenomena spy cam. Mungkin teman-teman tahu nih yang kalau bisa ngikutin Koreaan pasti tahu. Spy cam itu udah jadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan di Korea. Lalu ada juga bagaimana beberapa tahun belakangan ini banyak sekali pemuda-pemuda Korea itu yang mengatasnamakan dirinya sebagai anti feminis dan mereka itu secara terang-terangan dalam tanda kutip menyerang perempuan gitu. Pernah kejadian tahun 2010 ada pembunuhan atau femisida. Femisida itu apa? Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang kepada perempuan hanya karena identitas dia sebagai perempuan. 2010 pernah ada di Gangnam femisida dan pas ditanya pelakunya, kenapa sih kamu membunuh perempuan ini? Dia cuma bilang karena saya benci perempuan dan karena perempuan di hidup saya itu dalam tanda kutip mengabaikan saya. Dia bilang kayak gitu. Itu separah itu. Dan juga mungkin teman-teman yang suka ngikutin Netflix ya. Netflix tuh pernah ngeluarin film namanya Cyber Hell atau Ninth Room, ya kan? Bagaimana Telegram itu jadi ruang bagi predator-predator seksual laki-laki mengeksploitasi perempuan, di situ melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan itu pas 2020 kan atau 2010 ya, 2019 kan kalau nggak salah, itu tuh blow up sedunia tuh sampai kaget kok Korea Selatan sebegitunya terhadap perempuan. Nah itu gambarannya ya. Jadi bagaimana masyarakat patriarkal itu membentuk patriarki, budaya patriarki membentuk Korea Selatan itu menjadi tidak ramah perempuan. Makanya kenapa mungkin teman-teman nih baru mungkin baru tahu. Jadi di Korea Selatan itu sampai ada gerakan loh di Korea Selatan bagi perempuan-perempuannya, mereka itu menolak untuk menikah, mereka menolak untuk dating, mereka menolak untuk punya anak. Kenapa? Karena mereka sudah muak sama laki-laki di sana. Itu udah jadi fenomena loh, dan maksudnya mungkin orang di Indonesia ataupun di luar sana mungkin bingung gitu kayak, are you mad? Kayak mas perempuannya apakah segila itu kok mas sepikiran seperti itu? Toh ternyata kalau misalnya kita mau diperlebih jauh, ya realitanya memang sekeras itu menjadi perempuan di Korea Selatan. Mereka harus stick to the rules, harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam pandangan patriarkal. Ya mereka harus cantik, mereka harus menjadi ibu, menjadi istri yang baik gitu kan. Tapi ya itu akhirnya ya perempuan harus merelakan dirinya. Jadi istilahnya mereka menjadi lian untuk dirinya sendiri gitu, atau di others untuk dirinya sendiri gitu. Sebenarnya tadi menarik ya yang katanya Kak Jasmine, ada 3 aturan Konfusianisme, dan aku secara pribadi sangat agak terkejut sama aturan yang ketiga, di mana seorang ibu itu tetap harus patuh sama anak laki-lakinya gitu. Jadi emang dari awal pun memang dari akarnya itu sudah mengagungkan laki-laki, tidak peduli posisinya itu apa, yang penting ketika mereka terlahir sebagai laki-laki, mereka sudah punya privilege lah intinya untuk intinya memang posisinya lebih tinggi daripada perempuan gitu. Dan tadi yang menjadi menarik juga adalah fenomena spy cam gitu. Di situ aku sendiri pernah ngebaca satu kasus di mana sangat banyak gitu spy cam yang ada di toilet wanita di Korea Selatan, di mana rekaman dari spy cam itu mereka sebarluaskan gitu kan. Jadi kayak benar-benar disebarluaskan seakan-akan itu bukan apa-apa gitu. Maksudnya setidak aman itu lingkungan Korea Selatan untuk seorang perempuan begitu ya Kak ya. Iya. Dan yang menarik adalah kalau di novel Kim Ji-young, spy cam itu masuk dibahas. Ada salah satu cerita tentang bagaimana salah satu koleganya Kim Ji-young itu yaitu nemuin ada spy cam, dan ketika ngomong ke atasannya itu nggak ngegubris, nggak ngasih tindakan apa-apa. Dan itu menjadi salah satu alasan salah satu teman perempuannya Kim Ji-young akhirnya resign dari kantor. Emang sudah tidak se-safe itu lingkungan untuk perempuan. Ini menjadi isu yang sebenarnya kenapa perempuan itu harus amat sangat berhati-hati, padahal yang dilakukan itu
bukan hal yang harmful untuk siapapun gitu. Kayak contohnya kita pergi ke toilet, literally kita pergi ke toilet karena kebutuhan kan ya. Kita ingin Mm-mm. kebutuhan biologis, tapi bahkan ketika kita ingin memenuhi kebutuhan seperti itu aja, kita harus waspada gitu kan. Kayak menurut Kak Jasmine sendiri ini fenomena seperti ini tuh sebenarnya gimana sih cara ngatasinnya, apa ada gitu cara ya agar kita tuh sebagai perempuan bisa hidup normal gitu ya dalam tanda kutip. Hmm. Oke, ini pertanyaannya bagus dan menarik. Dan kalau misalnya ngomongin dari perspektif gender, ha, ini kan lekat kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuannya tentang pelecehan seksual. Nah, kebetulan kalau ngomongin kekerasan seksual dan pelecehan seksual, terutama kalau di masyarakat, kita masuknya konteks masyarakat Indonesia aja deh, yang biar dekat dengan pengalaman kita. Kalau kita ngomongin tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang diterima oleh perempuan, respon orang Indonesia biasanya apa? Nyalahin korban atau justru nuntut pelaku? Nyalahin korban kan? Bahan korban. Hmm. Betul. Victim Victim blaming kan. blaming. Kenapa seperti itu? Karena di dalam otak kita ini sudah ditanamkan satu nilai bahwa perempuan itu adalah objek seksual. Kita itu bukan manusia, kita tuh objek seksual yang kalau misalnya keluar kita tuh harus pakai baju tertutup biar tidak dilecehkan karena katanya kita membangkitkan birahi. Kalau misal kita keluar malam tidak boleh karena kita tuh harus dijaga seperti perhiasan. Sebenarnya ngomongin tentang bagaimana perempuan itu bilang harus dijaga mereka seperti perhiasan, menurutku itu adalah suatu eufemisme dari bagaimana sebenarnya masyarakat melihat perempuan itu sebagai objek seksual. Kita itu dilihat sebagai objek seksual, makanya kita yang harus menjaga diri kita. Dan itu yang menurutku miris. Kenapa? Karena perempuan sejak mereka lahir, lalu mereka tumbuh besar di dalam keluarga ataupun di lingkungan, mereka tuh selalu didoktrin berkali-kali diajarkan, jaga diri kamu ya, pakai baju yang benar ya. Tapi ketika anak laki-laki lahir dan tumbuh, mereka diajarkan nggak untuk menghormati perempuan? Itu pertanyaanku. Diajarkan nggak kalau perempuan itu adalah manusia yang perlu dihargai eksistensinya? Bukan dilihat sebagai objek seksual yang kalau misalnya mereka memakai baju apa, terus kayak, dia mengundang nih pasti. Ya nggak juga lah, gitu loh. Kayak, dan maksudku, mungkin ini juga salah satunya yang menarik adalah kita kan ada di dalam masyarakat yang memang mayoritasnya Islam gitu kan, yang memang ada dalam tafsirnya itu, kalau misalnya ngomongin tafsir jilbab kan beragam, tapi memang ada tafsir yang memang menyuruh kita untuk menutup aurat. Tapi masalahnya kita tuh bukan semuanya orang Islam gitu loh. Kita tinggal di masyarakat plural yang banyak banget agama dan gak semua agama itu memang menyuruh umatnya untuk menutup aurat gitu loh. Apakah dengan demikian laki-laki itu bisa luasa melecehkan atau melakukan kekerasan terhadap perempuan? Ya enggak kan, gitu loh. Itu sih yang menjadi concern buatku. Perempuan tuh dari kecil udah diajarkan harus jaga diri, pakai baju yang bener, nggak boleh bergaul sembarangan. Biar apa? Biar nggak kenapa-napa katanya. Masalahnya adalah kalau ngomong kayak gitu berarti sebenarnya orang dewasa dan juga laki-laki nggak mau repot ngasih ekosistem, ngasih lingkungan yang aman buat perempuan. Itu masalahnya. Gitu loh. Berarti Gak mungkin ada, iya kan, gak mungkin ada lingkungan yang aman buat perempuan untuk hidup kalau nggak ada pihak satunya lagi yang mau berkontribusi gitu loh. berarti emang di sini sejak dari lahir pun yang ditekankan adalah perempuan gitu, terus laki-lakinya ngapain gitu. Kayak Iya. mungkin kita udah tahu tagline, kalau misalnya jangan suruh perempuan jaga diri, tapi suruh anak laki-lakimu untuk menghormati perempuan gitu kan. Kita sering melihat tagline kayak gitu juga. Dan mungkin di salah satu scene film Kim Ji Young juga ketika Kim Ji Young masih SMA gitu, ada kan salah satu scene di mana dia itu dikuntit ya, di stalk sama seorang laki-laki gitu ketika dia pulang sekolah di malam hari. Dan ketika dia sampai ke rumah dan dia ceritain pengalaman itu kepada kedua orang tuanya, justru
ayahnya sendiri, ayah Kim Ji Young sendiri yang Hmm. ngomong, itu karena kamu yang kurang jaga diri, mungkin karena rokmu terlalu pendek dan kamu pulang di jalan malam hari. Ini kan adalah sebuah fenomena yang artinya bahkan di lingkungan keluarga sendiri perempuan itu dipojokkan gitu ya Kak. Nah mungkin Iya, tanggapan Kak Jasmine sendiri nih gimana, dari lingkungan terdekat perempuan juga di tetap menjadi inferior gitu, tidak ada yang mendukung gitu istilahnya. iya, iya, iya. Ini setuju banget sih. Karena memang ya aku bilang ya dari kecil kan perempuan untuk dididik untuk bisa menjaga dirinya gitu kan. Dan itu miris banget sih pas dibilang apa pas aku nonton dan baca scene itu secara spesifik bagaimana yang jadi korban itu Kim Ji Young tapi yang disalahkan dia padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi ya, ya itu adalah bagaimana dunia kita tuh sebenarnya udah sangat hancur dalam tanda kutip oleh budaya patriarki itu. Jadi yang jadi korban justru disalahkan, yang harusnya dituntut malah dibiarkan aja gitu. Dan dimulainya itu sebenarnya dari keluarga. Dan yang jadi masalah kalau dari berbagai tulisan yang aku tulis tentang pelecehan atau kekerasan seksual, salah satu yang menjadi masalah memang di keluarga itu tidak diajarkan dari awal tentang nilai-nilai kesetaraan gender, tentang pendidikan seks komprehensif gitu. Jadi akhirnya udah di keluarga tidak diajarkan, ketika keluar dengan budayanya yang sangat kental tersebut, perempuan juga makin terpojokkan gitu. Sebenarnya tuh ngomongin tentang pendidikan yang berkesetaraan gender atau netral gender dengan pendidikan komprehensif itu kan sebenarnya krusial banget ya. Kenapa krusial? Karena kalau misal kita udah ngomongin tentang kesetaraan gender, bagaimana sih sebenarnya laki-laki dan perempuan itu harus diperlakukan sama, mempunyai martabat dan harga diri sama-sama sebagai manusia yang harus dihormati, ya kan? Dan itu akan membentuk mindset laki-laki maupun perempuan bahwa mereka itu harus menjaga satu sama lain sebenarnya, harus menjaga satu sama lain dan harus menghargai satu sama lain. Dan dari pendidikan kesetaraan gender atau netral gender nanti di dalam keluarga, biasanya juga ada pendidikan seks komprehensif di mana nanti dikasih tahu tuh ke anak-anak, kamu tuh kalau misalnya laki-laki punya penis, perempuan punya vagina, kamu nggak boleh loh misalnya ada orang lain tiba-tiba megang bagian-bagian tertentu dalam tubuhmu, apalagi megang vaginamu misalnya. Laki-laki juga loh, ini fungsinya penis tuh apa sih? Dijelaskan itu. Kalau sekarang kan di banyak keluarga di Indonesia ngomongin kesetaraan gender enggak di dalam keluarga, ngomongin pendidikan seks komprehensif juga enggak, dilihatnya tabu, ngomongin penis aja burung, ngomongin vagina aja misalnya keong gitu loh. Padahal sebenarnya itu adalah kalau dari berbagai tulisanku yang ngomongin tentang kekerasan dan pelecehan seksual, pendidikan kesetaraan gender dari kecil di keluarga dan juga pendidikan seksualitas yang komprehensif itu sebenarnya mencegah laki-laki dan perempuan itu dari kekerasan berbasis gender dan mencegah mereka dari aktivitas seksual yang merugikan mereka. Kenapa banyak misalnya ada seks bebas, terus ada kehamilan tidak direncanakan di remaja, sebenarnya juga ujung-ujungnya ya karena itu nggak ada pendidikan itu di dalam keluarga sendiri. Kenapa akhirnya banyak pacaran yang hubungannya toksik. Terus toksik itu biasanya ada yang pemaksaan, ada pemerkosaan kan, ada pemerkosaan langsung lalu KTD gitu kan, hamil tidak direncanakan. Ya itu sebenarnya dari awal dari mereka kecil itu tidak diajarkan. Nah kebetulan kalau dari keluarga aku sendiri, ayah sama mama sama papaku tuh udah aware sama itu. Jadi aku pas kalau nggak salah tuh pas adikku SD deh, iya pas adikku SD dan aku SMP itu kita dijelaskan secara detail tuh sama mama papaku. Ini penis tuh bentuknya kayak gini, ini fungsinya apa, kamu tuh nggak boleh kayak gini-gini gitu. Jadi ketika dewasa maupun aku sama adikku, ya tahu boundaries, apa tahu itu konsen, tahu itu kalau misalnya memaksakan kehendak kita memegang atau apapun, itu sebenarnya udah masuk ke dalam pelecehan atau bahkan kekerasan seksual gitu. Sebenarnya itu sih yang harus diajarkan dari awal, tapi sayangnya itu absen. Dan di pendidikan Indonesia, pendidikan seksualitas yang komprehensif itu dilihatnya masih tabu. Dibilangnya ngajarin pornografi gitu. Ya itulah, susah.
Iya bener sih kalau misalnya ini emang udah sistematis ya, berarti maksudnya dari zaman dulu tuh kita tuh dari kecil juga nggak pernah menerima pendidikan soal seks, bahkan kita nggak tahu organ vital kita sendiri tuh gimana yang boleh dan tidak boleh kita Ya, lakukan dan disentuh tuh apa aja tuh kita juga baru tahunya tuh ketika udah dewasa, itu pun juga bukan dari pendidikan yang proper kayak gitu. Bahkan ada juga aku sering lihat kayak fenomena-fenomena di mana orang-orang itu baru sadar kalau mereka dilecehkan ketika kecil itu iya, ketika mereka sudah iya dewasa, benar, sudah paham. iya Kan ini kan benar. artinya emang udah sistemnya tuh emang udah salah banget gitu dari awal, karena tidak ada um, apa sih istilahnya pendidikan gitu yang mengarah ke sana. Dianggapnya masih tabu nih, nanti aja deh, masih kecil gitu. Jadi kan emang mungkin kita sebagai generasi yang selanjutnya mungkin ya harus lebih aware lagi soal pendidikan seks ini dan segala macam, agar Ya tidak benar. dianggap tabu lagi gitu, karena ini memang perlu untuk mencegah di masa depan nggak ada pelecehan lagi, nggak ada kekerasan seksual lagi yang terjadi gitu, karena banyak korban juga yang nggak aware kalau ternyata oh Iya, ternyata pelecehan seksual iya. gitu. Iya benar, karena kebetulan aku kan juga pernah nulis artikel atau in-depth artikel yang ngomongin tentang kekerasan, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap remaja dan bagaimana pendidikan seksualitas komprehensif itu sebenarnya adalah kunci untuk menekan kekerasan dan pelecehan seksual ini. Dan dari tulisan itu, aku kan wawancari berbagai macam remaja ya. Ada yang mereka mengalami kekerasan seksual bahkan sama orang terdekatnya mereka, ada yang mengalami kekerasan seksual sama pacarnya sendiri, dan mereka tuh baru menyadari kalau mereka mengalami pelecehan dan kekerasan seksual ketika mereka tuh udah dewasa, udah kuliah, udah menjelang kuliah. Itu gara-gara ya di materi kuliah ada yang ngebahas tentang itu. Ada orang yang ternyata punya pengalaman seperti itu dan mereka dan temannya itu misal udah melek. So, mereka kayak baru sadar, oh ternyata gue selama ini korban ya, gue penyintas loh gitu. Itu sedih sih, aku pas wawancara para remaja itu kayak pingin nangis, kayak ya ampun. Sampai mereka sadar ketika, dan mereka juga setelah dilecehkan itu tidak mendapatkan pertolongan yang proper gitu. Iya, Jadi benar. selama-lamanya mereka tuh merasa bahwa mereka yang salah gitu kan. Ini kan juga apa ya, berdampak ke depannya kan ujung-ujungnya ke perempuan lagi gitu ya kak. Iya. Nah sementara itu di dalam konteks Indonesia sendiri, kalau kita lihat di sekitar kita tuh kan udah banyak nih, mulai banyak gerakan feminisme, intinya kita memperjuangkan hak-hak untuk kita tuh bisa jadi setara gitu sama laki-laki, kita bisa punya hak yang sama, kita punya kesempatan yang sama gitu dalam pendidikan, dalam hal menerima uh, hak-hak gitu lah intinya kak. Nah tapi kita juga ngelihat bahwa banyak justru laki-laki yang tidak menerima konsep ini gitu. Mereka merasa bahwa Hmm. apa sih perempuan nih, kenapa mereka tiba-tiba Iya, iya. minta ini minta itu, minta banyak hal gitu, kenapa nggak diem aja stay di rumah, karena ujung-ujungnya bakal jadi ibu rumah tangga. Ini kan juga menjadi salah satu insight yang nggak bener ya, karena mulainya itu ya dari struktural yang tadi kayak Kak Jasmine bilang, karena dari rumah udah nggak diajarin. Nah, menurut Kak Jasmine ini ada nggak sih Kak cara gimana biar kita tuh bisa membuat sebuah gebrakan gitu, biar Hmm. perempuan itu menuntut haknya itu tidak tidak juga punya halangan gitu. Jadi kita menuntut hak untuk bisa menjadi untuk bisa mempunyai kehidupan yang normal tuh nggak harus mikirin tentang society ngeliatnya gimana ya, kita nggak takut judge dan segala macam, itu gimana kak? Pertanyaannya sebenarnya itu ada idealisme. Iya, karena gini, menurutku adalah perempuan itu akan selalu hidup dalam lingkaran ketidakadilan gitu. Tapi tapi bukan begitu kita hidupnya tanpa harapan, enggak. Ada harapannya kok. Kita bisa maju as in misalnya ketika tahun 1800 yang lalu misalnya perempuan itu banyak di beberapa negara tidak bisa memilih, sekarang udah bisa memilih toh gitu loh. Jadi walaupun misalnya memang kita hidup dalam ketidakadilan yang tidak berkesudahan, pasti ada progres-progres tertentu yang akan terjadi gitu. Dan menurutku adalah ini
sebenarnya adalah apa ya, perjuangan atau pertarungan yang nggak ada habisnya, dan itu bakal melelahkan gitu. Tapi menurutku adalah yang terpenting dari perempuannya sendiri, jangan kalah sama ketidakadilan gitu loh. Soalnya banyak banget perempuan yang misalnya mengalami ketidakadilan, akhirnya memutuskan ya udahlah gue menerima aja situasi yang dilimpahkan ke gue gitu. Ya mungkin memang dalam beberapa kasus aku menyadari nggak semua perempuan itu punya privilege untuk bisa dalam tanda kutip melawan ketidakadilan itu, karena ketidakadilan itu pasti selalu beriringan dengan kelompok yang punya privilege. Ketika kita menyasar ketidakadilan, ada kelompok-kelompok yang merasa mereka privilege-nya itu terancam, ya kan? Dan perempuan di sini adalah orang-orang yang marginal. Ketika ketika perempuan itu menyasar ketidakadilan itu, terkadang memang mereka harus dalam tanda kutip berkorban untuk satu atau dua hal yang mereka sudah miliki gitu. Dan aku sebenarnya tidak bisa ngejudge kalau misalnya ada orang yang memilih untuk akhirnya menerima aja. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya kamu punya kapasitas untuk melawan, ya lawan terus gitu. Nggak harus kamu harus misalnya gabung di kelompok, misalnya kelompok feminis tertentu atau turun ke jalan. Sesederhana ngasih tahu orang tua kamu tuh sebenarnya udah merupakan bagian dari kamu melawan ketidakadilan. Ngasih tahu misalnya ayah kamu misalnya dulu memperlakukan kamu berbeda sama adik laki-laki atau laki-lakimu. Ketika kamu ngomong, kok kakakku sama adikku dibolehkan, kakakku sama adikku diperlakukan seperti ini, aku tidak boleh, Pak. Bukannya aku sama dia sama-sama manusia yang punya hak yang sama ya. Misal kayak gitu. Sebenarnya itu adalah titik bagaimana kamu akhirnya mulai untuk melawan ketidakadilan gitu. Sederhana itu kok, kamu ngomong sama orang yang ada di keluarga kamu ngebangun dialog sama mereka, ataupun kalau di lingkungan kuliah ya, lingkungan kampus, kamu ngobrol sama teman-teman laki-laki kamu yang lain. Misalnya, yang aku sadari adalah gini, orang itu melihat bahwa feminisme sebagai suatu gerakan yang mencelakakan laki-laki, yang kita terlalu demanding dan segala macam, sebenarnya karena ada miskonsepsi dari gerakan feminisme itu sendiri. Miskonsepsi ini langgeng kenapa? Karena nggak ada dialog dari perempuan dan feminisnya itu sendiri sama laki-lakinya, gitu loh. Jadi ada gap di situ. Dan menurutku adalah salah satu hal yang penting sebenarnya untuk melawan ketidakadilan adalah ngerangkul. Sebenarnya laki-laki sebenarnya kan nggak diuntungkan sama patriarki kan. Contoh paling dekatnya adalah di dalam patriarki, laki-laki tuh harus jadi pencari nafkah tunggal gitu, pencari nafkah utama. Lah kalau dia tidak mampu secara fisik ataupun secara mental, secara psikologis, ya masa dia harus tetap jadi pencari nafkah utama? Ya enggak toh gitu. Tidak serta-merta itu jadi kewajiban yang misalnya dalam Islam tuh fardu ain, kalau ditinggalkan dia berdosa, enggak gitu kan. Nah kan sebenarnya feminisme itu mau dismeliting ini gitu kan, mau memperlihatkan bahwa peran-peran ini itu bisa bisa apa ya, bisa dipertukarkan gitu sesuai dengan perjanjian gitu kan. Jadi menurutku adalah dialog sih. Kita berusaha untuk ngomong ke lingkungan sekitar kita, di dalam keluarga sendiri, terus kita ngasih ngobrol santai lah sama teman-teman laki kita, kayak ngobrol aja, jangan judging gitu loh, kayak kok lu gitu sih mandang perempuan belala gitu misalnya. Ya enggak, kita misalnya nanya, kenapa sih kok kalau misalnya ada kekerasan seksual yang selalu disalahkan, atau pelecehan seksual yang disalahkan perempuan, katanya bajunya mengundang. Memang laki-laki semua berpikir seperti itu ya? Itu deh. Coba ngomong atau ngasih pemantik diskusi yang membuat mereka jadi mikir. Di situ nanti kalian bakal bakal menjembatani gap miskonsepsi ini, dan mereka tuh akan sadar kok. Karena aku pribadi sebenarnya sebelum aku masuk dalam kajian gender, aku bukan feminis amat kok. Maksudnya kayak udah kayak aku memahami ada feminisme, ada ketidakadilan dengan ketidakadilan gender gitu kan.
Terus aku baru menyadari di masuk S2 kajian gender bagaimana sebenarnya keluarga aku tuh juga masih sangat patriarkal. Papaku masih sangat patriarkal, as in misalnya semua pekerjaan domestik itu dilimpahkan ke mamah dan adik aku gitu. Dia nggak mau gitu, dia nggak mau ngepel, nggak mau nyapu, nggak mau bantuin masak. Pokoknya nyampe rumah, mamaku tuh harus udah bersih rumahnya, udah ada makanan tersaji di meja makannya gitu kan. Sampai pada titik akhirnya kami sama-sama ngobrol di satu meja dan mama dan aku nanya, kenapa sih papa punya pemikiran bahwa laki-laki tuh harus semuanya disiapkan sendiri? Kenapa sih pekerjaan domestik itu harus yang dilakukan semuanya oleh perempuan? Terus dia ngomong tuh papaku akhirnya setelah aku bertahun-tahun hidup dia baru ngomong, karena di keluarganya dia diajarkan seperti itu. Di keluarganya jadi dulu eyangku itu memang jadi perempuan yang harus menyiapkan semuanya sendiri, pekerjaan domestik dia gitu loh. Jadi laki-laki juga cuman pencari nafkah doang, dia nggak ikut mengasuh anak juga nggak ikut. Jadi cuman ya udah pencari nafkah doang. Nah dari situ akhirnya mamaku bangun diskusi. Mama tuh sebenarnya capek melakukan pekerjaan domestik itu berulang-ulang bertahun-tahun dan nggak ada yang ngebantuin. Misalnya nggak ada bantuan dari papa ataupun adik laki-lakiku. Di situ akhirnya adik laki-lakiku dan bapakku sadar, oh ternyata beban perempuan ketika kita tidak menyadari ketidakadilan itu berat gitu. Gitu kan. Akhirnya ya udah papaku sekarang udah ngepel, udah nyuci sendiri gitu, kayak udah bantuin kalau misalnya aku masak terus lagi aku nggak ada gitu, misalnya aku lagi masih kerja, ya udah tiba-tiba nih ketik-ketik ke dapur bantuin apa yang mau dibantuin mah gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dibangun di dalam keluarga, tapi salah satunya adalah itu ngomong, duduk bersama, ngomongnya baik-baik, karena aku melihat bahwa kenapa gerakan feminisme itu sangat-sangat sangat-sangat dikecam orang karena ada gap itu, nggak ada pembicaraan dari kelompok feminisnya sendiri sama orang yang dalam tanda kutip yang punya miskonsepsi itu. Jadi ya udah tertanam terus kan miskonsepsinya, feminis itu galak, feminisme itu pingin memajukan perempuan tapi mengalahkan laki-laki dan segala macam. Udah gitu aja terus. Dan gerakan feminisme akhirnya juga nggak maju-maju jadinya. Padahal kan kita sebenarnya butuh ally, butuh laki-laki gitu yang sebenarnya lebih punya privilege di dalam masyarakat ini daripada perempuan gitu. Berarti emang ini tuh bisa dibangun, tapi dari jembatannya itu adalah komunikasi. Tapi kalau misalnya realita yang kita lihat itu ya pihak yang miskonsepsi ini memang tidak mau mengerti sebenarnya feminisme itu memperjuangkan apa, dan mungkin juga ada beberapa gerakan feminisme itu yang memperjuangkan hak-hak yang mungkin salah gitu, mungkin di luar dari apa yang sebenarnya arti feminisme itu sendiri. Nah, mungkin ada pertanyaan nih Kak, dalam di Indonesia sendiri ini kita kan di lingkungan terdekat kita sendiri tuh kita emang udah sering melihat budaya patriarki gitu. Kita sering melihat di mana perempuan itu memang sering dipojokkan. Nah, sehingga ada gerakan kayak independent woman. Jadi perempuan itu harus berdiri sendiri, perempuan itu harus mandiri, dan ini tuh justru malah menimbulkan stigma baru lagi nih. Jadi ketika perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, dia menerima stigma baru lagi kalau misalnya kok mau-mau aja sih istilahnya jadi diperintah gitu kan kalau misalnya dia pengen jadi ibu rumah tangga. Nah, menurut Kak Jasmine, fenomena ini tuh gimana gitu opini Kak Jasmine? Karena stigma yang baru itu menimbulkan masalah baru lagi ke perempuan. Gitu kan. Iya. Ya itu menarik sih, bagaimana ada pertentangan sendiri antara perempuan gitu ya, tentang misalnya pekerjaan tertentu jadi ibu rumah tangga. Nah yang menarik buatku untuk di-highlight adalah banyak yang mengaku feminis tapi sebenarnya tidak memahami esensi feminis itu apa. Jadi esensi menjadi seorang feminis itu adalah, kalau buatku pribadi, mengetahui atau memahami ada ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan, dan bagaimana perempuan itu punya hak dan pilihan atau kesempatan yang sama gitu. Salah satunya adalah memilih jalan hidupnya dia. Itu yang harus dipahami sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, kalau selama pilihannya dia itu adalah berasal dari
keyakinannya dia pingin seperti itu, menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya, maksudnya sepenuhnya sadar dengan pilihannya itu, tidak ada dalam kondisi yang dipaksakan atau terpaksa, ya just go on. Sebenarnya menjadi feminis tuh gampang, jadi as long as kamu memilih pilihan hidupmu sesuai dengan kesadaranmu, sesuai dengan pilihanmu tanpa paksaan, ya lakukan itu. Makanya sebenarnya yang menjadi menarik, kenapa sih kok ada stigma-stigma seperti itu? Ada stigma, maksudnya perempuan ibu rumah tangga itu jadi sepertinya diperintah. Mereka itu adalah perempuan yang dalam tanda kutip tidak sebebas perempuan bekerja. Sebenarnya karena menurutku ada miskonsepsi dari pemikiran feminis itu sendiri. Padahal kan feminis itu mengedepankan pilihan atau pilihan kesadaran perempuan gitu. Mau apapun pekerjaan yang kamu pilih, mau kamu jadi ibu rumah tangga ya silahkan, mau jadi perempuan pekerja silahkan, mau jadi perempuan misalnya pekerjanya mau jadi kuli bangunan misalnya ya silahkan, kalau as long as itu memang kamu pingin dan itu penuh dengan kesadaran, itu nggak apa-apa gitu. Nah ya itu dia sih, makanya yang jadi masalah akhirnya ketika perempuan yang jadi ibu rumah tangga dianggapnya sebagai inferior kan dibandingkan dengan perempuan bekerja. Dan itu menurutku juga jadi menarik kalau kita menarik faktanya tentang bagaimana sebenarnya jadi ibu rumah tangga itu susah. Sulit sekali kan, teman-teman yang udah nonton Kim Jong pasti tahu lah. Jadi ibu rumah tangga tuh sangat sulit, maksudnya bebannya itu sangat luar biasa hebat gitu dibandingkan dengan misalnya cuman. Tapi emang iya, maksudnya secara mental dan fisik kalau jadi ibu rumah tangga secara realita kamu akan 24 jam kerja. Hampir 24 jam kerja. Sedangkan kalau kamu kerja kantoran 10 to 5 cuma 8 jam udah kelar, kamu di rumah udah bisa tiduran nonton TV. Jadi ibu rumah tangga jam 8 malam anaknya tiba-tiba misalnya nangis minta susu, nanti jam 12 nangis lagi minta mau apa, itu kerjanya terus menerus. Dan yang menarik adalah jadi gini, aku tuh sempat nyari-nyari tentang kerja yang tidak dibayar. Dalam hal ini adalah kerja perawatan ibu rumah tangga. Jadi CNBC itu mengutip organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan di Amerika Serikat. Jadi itu sebenarnya perempuan menghabiskan waktu 243 menit untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar setiap harinya. Dan kalau misalnya dikalkulasi nih dari Biro Statistik Tenaga Kerja, sebenarnya perempuan kalau dengan kerja segitu yang tidak dibayarkan dengan jam segitu, perempuan itu per tahun coba dapat berapa? Dapat 5 miliar. Bayangkan banyaknya pekerjaan ibu rumah tangga yang nggak dibayar, tapi mereka harus menanggung semua bebannya sendiri. Harus menanggung beban mental, beban fisik. Makanya salah satu psikolog klinis namanya itu, kalau nggak salah sebentar aku lupa, dia namanya Cheryl Ziegler. Dia itu sampai menuliskan buku namanya Mommy Burnout, di mana perempuan yang menjadi ibu tuh sebenarnya juga burnout loh. Mereka itu kelelahan secara emosional dan fisik karena peran dia sebagai ibu, sebagai pengasuh, dan masalahnya adalah di masa patriarkal jadi ibu itu nggak dibantu, banyak sekali nggak dibantu sama pasangannya sendiri. Ya udah mengurus anak, mengasuh anak tuh tugas perempuan. Ya udah ngurus makanan dan nyapu ngepas segala macam tuh tugas perempuan gitu loh. Jadi ya itu akhirnya perempuan yang harus istilahnya apa ya, menanggung semua beban itu gitu. Dan itu kelihatan kan dari filmnya Kim Jong juga, novelnya itu kelihatan bagaimana it takes Kim Jong akhirnya jadi depresi kan dia, karena dia menjadi ibu rumah tangga. Jadi nggak bisa kita semata-mata bilang jadi ibu rumah tangga enak ya di rumah terus. Tar dulu, jadi ibu rumah tangga kerjanya sampai 24 jam ibunda. Mungkin kayak yang tadi Kak Jasmine bilang, itu tekanan mental menjadi ibu rumah tangga tuh emang kerasa banget ya. Apalagi kalau kita lihat dari film Kim Ji Young nih, dia memang masih hidup dalam lingkup yang sangat patriarki sekali, dimana ketika dia datang untuk bertamu ke rumah mertuanya yang kayak
tadi udah dibahas, dia tuh di sana tuh seakan-akan sebagai outsider, tidak dianggap sebagai menantu tapi sebagai seseorang dari luar keluarga inti suaminya gitu. Jadi dia yang disuruh untuk kerja di dapur, untuk cuci piring segala macam, sementara kakak perempuan dari si suaminya ini justru dibiarkan gitu. Maksudnya mereka tuh tidak membagi tugas yang sama gitu kan, maksudnya jadi kayak gitu. Nah, kan sering nih kita juga menjumpai misoginistik yang justru pelakunya itu dari perempuan ke sesama perempuan gitu kan. Nah, kalau kayak gini nih, tanggapan Kak Jasmine mengenai fenomena ini gimana? Misoginistik. Nah, ini menarik sih, karena mungkin kalau bagi teman-teman yang baru belajar gender, feminisme, mungkin akan beranggapan semua yang laki-laki itu semuanya yang salah. Bukan yang salah cuma laki-laki gitu. Yang punya pemikiran patriarkal itu cuma laki-laki. Oh, enggak, perempuan juga. Kenapa? Kenapa perempuan itu justru punya pemikiran yang patriarkal, yang bias gitu, yang juga akhirnya menyudutkan perempuan, menghakimi perempuan. Sebenarnya kan karena akarnya patriarki itu sendiri, budaya patriarki itu sudah disosialisasikan sejak kita lahir dan dewasa. Mau itu laki-laki atau perempuan mendapatkan nilai yang sama. Contohnya kayak peran gender aja lah dari awal. Kayak dari lahir, peran gender perempuan apa sih? Perempuan tuh harus anteng, dia manut wae sama orang tuanya, misalnya harus dalam tanda kutip nggak boleh selengean kan, nggak boleh lari-lari main sana kemari gitu kan misalnya. Terus harus bantuin ibu ya, kalau misalnya ibu lagi di dapur tuh bantuin ibu masak gitu kan, misalnya itu. Terus laki-laki misalnya dikasih peran gender juga, disosialisasikan sejak dini. Makanya kalau misalnya nggak ada pembelajaran ulang, atau ya tidak ada pembelajaran ulang baik di kedua belah pihak, ya peran-peran itu akan selalu diinternalisasi baik oleh laki-laki dan perempuan. Makanya ketika ada perempuan yang misalnya berteriak ini tuh nggak adil, ini tuh harusnya nggak seperti ini, perempuan tuh harusnya harus dilihat setara gitu kan, harus dihargai dan segala macam, pasti ada perempuan lain yang bilang kodratnya begini, harusnya perempuan tuh harusnya begini kok. Ya karena dari kecil kita tuh udah sosialisasikan, it takes a privilege to unlearn and relearn. Hanya orang-orang tertentu yang sebenarnya tuh punya privilege untuk belajar dan belajar lagi, dan istilahnya apa ya, istilahnya membuka bias-bias dia dan akhirnya belajar lagi gitu. Banyak sekali akhirnya perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan itu, ya akhirnya mereka sampai dewasa, sampai mereka tua masih menganut nilai-nilai yang dibawa oleh patriarki itu sendiri, terutama dalam peran-peran gender. Jadi tidak usah heran misalnya ketika ada perempuan yang akhirnya against perempuan lain, karena yaitu kita udah dari awal, dari kecil udah disosialisasikan, udah ditanamkan nilai-nilai itu. By the way, sebelumnya untuk teman-teman audiens yang punya pertanyaan mau ditanyain ke Kak Jasmine nih, berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya yang udah menarik banget, yang udah dijawab sama Kak Jasmine, boleh banget untuk ngetik pertanyaan di kolom komentar. Jadi kayak ini open discussion aja ya Kak, jadi kayak kita santai aja Iya. nih gitu. Dan juga kalau misalnya kita melihat di film Kim Ji Young ini, jadi perempuan itu memang serba salah apapun pilihan yang kita pilih gitu kan ya Kak. Jadi kita milih jadi ibu rumah tangga juga kita harus menghadapi itu, misoginisme, dan juga mengalami tekanan mental, ngurus anak 24 jam kerja kayak tadi yang Kak Jasmine bilang. Sementara ketika kita memilih untuk berfokus di karir juga kita mengalami diskriminasi gitu, masih sering dibandingkan sama laki-laki. Intinya perempuan itu tidak lebih mampu dari laki-laki untuk mengerjakan sesuatu. Nah, pandangan Kak Jasmine sendiri dari kedua pilihan ini tuh sebenarnya baiknya tuh gimana sih Kak? Titik tengahnya tuh, maksudnya kita sebagai perempuan nih sebenarnya apa yang harus kita lakukan agar stigma-stigma itu tidak lagi melekat terlepas dari pilihan apapun yang kita pilih gitu Kak. Terlepas dari stigma, sebenarnya sih ngasih itu ya, edukasi dari dini ya, bahwa pilihan apapun
bagi perempuan pekerja apapun itu valid as long as kamu punya kapasitas terhadap itu, kamu punya fashion terhadap itu gitu kan. Terus ngobrol sama orang-orang dalam circle, maksudnya ngobrol sama orang-orang dalam profesi tertentu yang kamu pinginin, terus kendalanya apa, terus apa sih yang bisa dilakukan kalau misalnya mengalami diskriminasi gitu. Itu kamu bisa omongin itu ke orang-orang yang misalnya udah punya pengalaman, dan kamu akhirnya bisa berstrategi deh di misalnya di lingkungan kamu sendiri. Kamu berstrategi gimana, apa kamu melawannya seperti apa, ngelawannya lewat strategi A atau strategi B gitu. Jadi menurutku stigma itu pasti akan terus ada, tapi caranya kita untuk setidaknya bukan menurunkan ya, meminimalisir stigma itu adalah kalau kamu memang pingin bekerja sebagai perempuan berkarir, just go for it kalau kamu yang pingin. Dan ketika ada stigma-stigma itu, menurutku adalah tunjukkannya aja lewat prestasinya kamu, lewat bagaimana kamu presenting yourself, dan bagaimana kamu bisa membangun percakapan ke orang lain terhadap pilihan yang kamu pilih gitu. Pasti sih menurutku akan selalu terus ada stigma dan terus ada komentar. Tapi kan sebenarnya pilihan kita mau dengar atau tidak komentar tersebut, gitu kan. Jadi menurutku dibandingkan kamu, masa gini sih, kalau aku ngelihatnya orang Indonesia juga termasuk orang yang terlalu mikirin apa kata orang, gitu kan. Stigma itu menurutku akan terus ada gitu sampai kapanpun. Dan itu tergantung kamu mau terus menjalani pilihan kamu secara berdikari, secara mandiri, tanpa mendengarkan orang-orang ngomong A, B, C, D, E, F, G, atau kamu mau menyerah dengan impian kamu, pilihan kamu, dan mendengarkan orang lain. Tapi kalau misalnya pun kalau menyerah dan lebih mendengarkan apa kata orang lain, menurutku juga baik ngomong sama teman-teman atau orang-orang yang sudah berjuang lama di dalam bidang itu, dalam profesi itu, biar kamu tahu bahwa apa yang kamu jalani itu sebenarnya worth fighting gitu loh, menurutku. Mungkin masih berkaitan soal stigma-stigma ya. Menurut Kak Jasmine sendiri sebenarnya perlu nggak sih ada sebuah aturan yang melegalisasi kayak memberikan ruang yang lebih gitu untuk perempuan bisa lebih bebas memilih, mungkin kayak rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Mungkin dari pandangan Kak Jasmine sendiri itu sebenarnya perlu nggak sih, Kak? Perlu banget karena kan awal gini deh, kenapa sih ada stigma kalau menjadi perempuan berkarir itu pasti kamu egois, nggak memberikan anak ataupun keluarga. Kenapa sih kalau kamu jadi RT berarti kamu tidak memikirkan diri kamu sendiri gitu akhirnya gitu kan. Karena sebenarnya juga peran-peran gender ini udah terinternalisasi secara jauh dan nggak ada keberpihakan negara untuk memfasilitasi atau setidaknya mengurangi beban tanggung jawab yang sebenarnya itu berbasis peran gender di masyarakat gitu loh. Jadi kenapa sih perempuan itu ini menarik? Karena kalau kita ngacu ke data di Korea Selatan, kalau kita mengacu pada Kim Jong ya, kenapa sih akhirnya dia memutuskan untuk keluar kerja, terus akhirnya istilahnya ya jadi ibu rumah tangga full gitu kan. Ternyata tuh banyak tahun 2010 sampai 2015 itu di Korea Selatan hampir 43% perempuan itu keluar kerja atau berhenti berkarir karena mereka punya anak. Sedangkan laki-laki cuma 2%-nya yang kalau mereka punya anak tuh keluar. Kenapa sih kayak gitu ya? Karena peran gender, perempuan ya harus mengasuh anak, jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik gitu. Nah, kedua juga karena di banyak negara termasuk di Indonesia, perawatan ya, layanan perawatan, pengasuhan itu tuh nggak diberikan secara eksklusif atau diberikan secara gratis dan meluas oleh pemerintah. Daycare, coba daycare gratis bisa dihitung jari daycare-nya di Indonesia. Daycare gratis, terus daycare gratis dari pemerintah aja kan nggak bisa gitu. Maksudnya mereka nggak bisa provide itu, apalagi di perusahaan-perusahaan gitu loh. Perusahaan-perusahaan yang punya di istilah pemikiran dia tuh profit oriented. Ngapain sih gue bikin daycare sendiri buat para perempuan-perempuan ini? Toh mereka kalau misalnya udah punya anak bakal keluar, ngapain gue provide itu gitu kan?
daycare aja nggak ada, misalnya daycare gratis. Ruang laktasi walaupun udah ada undang-undangnya, ternyata toh masih banyak yang tidak menaati peraturan tersebut. Ruang laktasi. Terus misalnya cuti melahirkan aja. Kalau misalnya dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, cuti itu sebenarnya udah diatur, tapi cuma 13 minggu. Nah, cuti ini akhirnya yang dimiliki oleh Indonesia 13 hari menempatkan Indonesia sebagai satu dari 64 negara yang kebijakan cuti melahirkannya itu masih di bawah 14 minggu. Padahal itu sebenarnya tidak direkomendasikan. Kalau ngomongin tentang cuti melahirkan, ILO, International Labour Organization, dia ngomong di perawatan pada pekerjaan, sebenarnya ya, durasi cuti itu tuh membuat 3 dari 10 calon ibu tidak memiliki waktu pemulihan yang cukup, dan tidak, dan pemerawatan bayinya juga tidak mencukupi. Makanya kenapa akhirnya kalau di Kim Ji Young, dia sebenarnya kan postpartum depression juga kan, dia tidak mendapatkan perawatan khusus akibat depresi setelah melahirkan. Dan itu nggak diakomodir sama negara. Negara tidak ngasih cuti melahirkan yang sesuai standar, dan banyak juga akhirnya perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan memberikannya cuma minimal doang. Perempuan yang harus bear the burden gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang cuti paternal atau cuti ayah, di Kim Jong juga disebutkan ya bagaimana si suaminya itu pingin ngambil cuti ayah tapi di against gitu kan. Di Indonesia sendiri cuti ayah itu kan ada di RUU KIA ya, Kesejahteraan Ibu dan Anak. Tapi sayangnya itu pun juga tidak mengakomodir secara saklek gitu pembagian peran gender. Masalah takutnya ketika laki-laki yang udah mengambil cuti melahirkan ini nggak dipakai secara, istilahnya nggak apa ya, nggak dipakai secara tepat guna gitu, memang untuk ngedampingin istrinya misalnya, tapi dipakai ya cuma ya dipakai aja sebagai cuti biasa. Itu sih sebenarnya banyak khawatirnya karena peran gendernya itu masih ada. Makanya menurutku perlu banget negara itu intervensi untuk memberikan cuti melahirkan yang sesuai, cuti paternal, dan ngasih sanksi gitu loh, ngasih sanksi ke perusahaan-perusahaan yang tidak memang mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut. Kok sekarang tuh kayak apa ya, undang-undang di Indonesia itu peraturan-peraturan perawatan seperti ini ada, tapi tuh nggak dikasih sanksi dan nggak ada apa ya, nggak ada evaluasinya, nggak ada pemantauannya. Jadi ya udah dibiarkan sesuai dengan kebijakan perusahaan-perusahaan itu sendiri, dan itu akhirnya yang membuat perempuan merugi gitu kan. Perempuan akhirnya harus merelakan karirnya mereka yang lagi tinggi-tingginya gitu kan. Dan itu aku juga beberapa kali sempat ngobrol gitu sama, apalagi buat teman-teman perempuan yang kerjanya di STEM tuh. Iya, ampun, itu susah banget. Udah dalam ritme kerjanya itu sangat maskulin, as in nggak kenal waktu, ya kan, dari bisa dari pagi, terus mereka cuman misalnya bisa ke rumah tuh berapa jam doang gitu karena kerja sampai malam, terus kerjanya loadnya banyak gitu segala macem kan, dan mereka tidak mendapatkan cuti yang sesuai haknya gitu. Dan itu membuat mereka akhirnya jadi stagnan gitu loh. Secara karir pun perempuan akhirnya jadi stagnan, nggak bisa step up ke jenjang-jenjang berikutnya. Nah, ini menarik adalah salah satu ahli tata hukum negara namanya Mbak Bivitri Susanti, dia pernah memaparkan materi. Dia tuh bilang kalau dia memberikan materi ke orang-orang tentang sensitivitas gender atau kesetaraan gender, dia suka sekali pakai ilustrasi perempuan dan laki-laki lagi lomba maraton, lari maraton. Laki-laki kalau misalnya lagi lomba maraton, dia lari dari start itu lurus aja, udah nggak ada tantangannya. Tapi kalau perempuan ketika dia maraton 10 meter setelahnya ada pekerjaan domestik, 10 meter ke depan lagi ada dia harus ngomong bayi, 10-nya apalagi gitu. Jadi perempuan tuh walaupun startnya sama, perempuan tuh nggak akan bisa mendapatkan hasil output atau jenjang karir yang sama seperti laki-laki karena burdennya ini, peran gendernya ini. Dan itu menjadi realita yang harus dipahami oleh teman-teman. Yang aku suka lumayan kesel adalah kadang-kadang tuh apa ya, orang-orang tuh nggak ngelihat kalau pengalaman perempuan tuh valid gitu loh.
ah lo aja kali sih, kalau gue mah jadi lo begini-gini. Ya nggak ya nggak bisa kayak gitu, karena sebenarnya itu sistematik gitu loh. Karena itu sistematik dan sebenarnya nggak ada willing dari negara juga untuk memperbaiki itu. Akhirnya mau perempuan dimanapun, bahkan perempuan di politik pun, sekalipun aku kebetulan juga habis menulis liputan tentang minimnya capres dan cawapres perempuan, salah satunya juga itu, karena beban peran gender perempuan tuh, mereka tuh harus berpolitik, tapi di satu sisi mereka juga harus menjadi ibu dan istri yang baik. Terus kayak bagaimana perempuan akhirnya bisa istilahnya juggling to those kan susah banget, dan itu nggak ada yang ngebantu gitu. Itu harus di acknowledge dulu kalau perempuan tuh punya pengalaman khas itu gitu loh. Berarti emang yang penting adalah kesadaran gitu ya kan, kesadaran dari orang-orang sekitar, bahkan kesadaran dari perempuan sendiri juga, ini perannya tuh gimana, kita tuh punya pilihan yang seperti apa, dan kita harus berani gitu ya istilahnya untuk memperjuangkan pilihan kita gitu. Karena kalau misalnya kayak yang Kak Jasmine bilang tadi, udah ada di RUU KIA diatur sedemikian rupa ruang laktasi dan cuti melahirkan, tapi ternyata implementasi di realitanya pun juga masih sulit gitu, karena emang perempuan memang punya beban yang lebih, istilahnya emang challenge-nya banyak gitu ya untuk menempuh jenjang yang sama seperti laki-laki, mungkin begitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Kak Jasmine. Um, ada nggak sih Kak saran untuk teman-teman nih, teman-teman Sri Kandi yang kita kan masih istilahnya masih muda, masih punya masa depan yang ya cemerlang, dan kita masih punya banyak waktu untuk menentukan pilihan kita ke depannya tuh bakalan kayak gimana. Kak Jasmine punya nggak sih saran untuk kita tuh gimana biar kita bisa memperjuangkan hak kita sebagai seorang perempuan di masa depan gitu Kak? Oke, menarik. Bagaimana caranya memperjuangkan hak kita di masa depan? Satu sih itu ya, apa namanya, harus, oh iya gini, ketidakadilan itu dilawan tidak bisa dengan diri sendiri aja. Kalau sistemik kayak seperti ini ya, kita nggak bisa sendiri tuh jalan, nggak bisa. Kita harus masuk ke dalam kelompok yang punya satu visi sama kita, gerak bersama. Karena dengan gerak bersama, pengalaman kita divalidasi, suara kita didengar, dan kita akan menambah kekuatan dari kita bersolidaritas dengan perempuan-perempuan lain. Makanya kenapa kan kalau misalnya di feminisme sisterhood comes first kan, karena kalau kita melawan ketidakadilan ya kita harus membangun solidaritas, kita nggak bisa sendiri-sendiri karena itu masalah sistemik. Lalu kalau misalnya ngomongin ketidakadilan itu sendiri, menurutku kalau misalnya kalian tuh belum apa ya, belum berani ngomong langsung misalnya di publik, atau misalnya turun ke jalan, ikut organisasi khusus segala macam, kalau yang aku bilang sebelumnya bisa mulai dari keluarga kamu atau lingkungan terdekatmu. Itu udah count as perjuangan kok. Nanti pasti in times ketika kamu sudah mulai dari lingkaran terkecilmu, itu akan naik kok terus menerus. Maksudnya kamu akan melakukan itu di jenjang yang lebih luas lagi, lebih tinggi lagi gitu. Terus ini aku selalu kasih pesan ke teman-teman yang belajar feminisme atau gender, jangan putus belajar, as in, dan jangan merasa kamu tuh udah paling feminis banget, aduh aku paling pintar dalam urusan gender dan kesetaraan gender ini, jangan, karena bahkan sampai sekarang pun aku tak belajar, karena mau bagaimanapun setiap manusia itu hidup dan lahir dan tumbuh itu di dalam iklim ketidakadilan yang sudah disosialisasikan sejak kecil, dan otomatis kita punya bias-bias tertentu. Tugas kita adalah belajar dan unlearn bias-bias itu selama kita hidup. Kita tuh nggak boleh putus belajar, dan jangan kita merasa kita udah paling bener, oh berarti pemahaman gue udah paling bener, jangan. Dan karena kita harus belajar terus menerus dan acknowledge kalau kita selalu punya bias, jangan jangan takut untuk diskusi sama orang, jangan menutup diri gitu, diskusi aja sama orang secara ringan lah atau bagaimana, diskusi aja, nggak usah maksudnya diskusinya nggak usah terlalu nggak usah terlalu serius gitu, ngomongin bagaimana kita menekankan misalnya kurikulum kesetaraan gender di kampus-kampus, nggak gitu juga, maksudnya kayak bisa dalam kondisi-kondisi yang santai gitu. Terus ya itu,
jangan menutup diri untuk ngomong atau menjebatani conversation atau percakapan-percakapan mengenai kesetaraan gender di lingkungan kamu aja. Maksudnya kalau kamu ngomong sama lingkungan kamu sendiri yang sudah satu visi dan satu pandangan, ya kamu udah tahu ini ada ketidakadilan gender kok gitu. Ya udah, kamu cuman ada di situ aja berputarnya. Tapi coba bangun diskusi ke kelompok lain yang kamu misalnya merasa, oh mereka ada miskonsepsi nih terhadap ini aku ngomongin itu kan. Ada miskonsepsi ini, kita ajak ngobrol yuk dengan cara tidak menghakimi gitu. Dan menurutku itu cara yang sangat baik. Apalagi kalau misalnya kamu bisa istilahnya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berpikir tentang kehidupan mereka, tentang privilege mereka di masyarakat patriarkal. Karena ya itu, aku udah beberapa kali melakukan hal itu dan it works gitu. Akhirnya mereka jadi nanya, oh iya benar juga ya, ternyata jadi perempuan tuh susah ya, ternyata gue jadi laki-laki lebih punya privilege ya daripada perempuan. Akhirnya itu akan membuat kita jadi lebih mudah membangun aliansi. Kenapa aliansi penting dalam gerakan perempuan sendiri? Karena perempuan nggak bisa gerak sendiri tanpa aliansi. Karena ya yang diuntungkan kan laki-laki nih dalam sistem patriarkal. Ya kita harus membuat mereka sebagai aliansi atau allies agar ya kita bisa gerak bersama-sama agar cepat aja kerjanya biar efektif gitu. Karena kalau perempuan doang sering nggak didengar jadinya gitu sih. Dan jangan putus asa. Terus kayak aku tuh kadang-kadang aku merasa sih kayak aduh semakin belajar banyak misalnya, terus kayak menyadari aduh ya ampun dunia ini begitu fuck up ya, terus kayak aduh terlalu tidak adil ya, terus kayak capek sendiri. Terus saya nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya gue misal menyerah ya gimana lagi nanti gitu. Maksudnya nggak tentu akan ada orang yang seperti aku lagi yang bisa melakukan perjuangan itu gitu kan. Jadi don't give up. Memang pasti akan susah banget dan it takes a lot of energy, tapi jangan lupa untuk istirahat, jangan lupa untuk pamper yourself, tapi jangan sampai berhenti total gitu sih menurutku. Betul sekali. Jadi emang kuncinya adalah komunikasi gitu ya. Agar nggak jadi miskonsepsi juga ya, tadi kayak yang udah dibahas sama Kak Jasmine. Jadi emang kita tuh sebagai yang ingin memperjuangkan hak kita sendiri tuh emang harus jelas nih tujuannya tuh apa, dan kita juga harus berani stand for ourselves juga ya. For the sake of our well-being juga ke depannya gimana gitu. Dan ini emang udah beneran komprehensif banget sih diskusi yang udah kita bahas selama ini sama Kak Jasmine untuk 1 jam terakhir. Dan ada juga banyak insight baru yang kita dapat, kayak yang RUU KIA tadi, gimana sebenarnya ternyata negara itu sudah memprovide suatu sistem gitu ya untuk memberi ruang lebih untuk wanita, untuk perempuan, tapi ternyata memang dalam implementasinya itu masih belum maksimal gitu. Dan juga kita sebagai maksudnya masih muda nih ya, kita masih punya pilihan ke depannya kita mau apa. Kita harus berani stand for ourselves, kita tuh harus berani untuk ngambil langkah memperjuangkan hak kita, karena ini juga bukan yang akan berdampak tuh bukan hanya kita gitu, tapi kan kalau misalnya kita memperjuangkan hak kita kan dampaknya bisa ke society yang lebih besar. Ternyata perempuan itu nanti bisa lebih dihargai, perempuan nanti bisa punya lebih besar kesempatannya dalam dunia kerja, atau perempuan itu tidak perlu malu gitu, tidak harus malu ketika dia mempunyai pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah begitu. Mungkin dari Kak Jasmine, apakah ada closing statement atau apa gitu Kak, sebelum kita mengakhiri diskusi perbincangan? Closing statement, closing statement apa ya? Sebelumnya makasih banyak. Sebelumnya makasih banyak nih buat teman-teman yang dari tadi stay tune di perbincangan kali ini. Penutupku adalah mungkin lebih itu kali ya. Aku sih yang terpenting bagiku kalau ngomongin kesetaraan dan kesetaraan gender adalah itu belajar, unlearn and learn terus. Terus jangan berhenti ya, sama seperti tadi, jangan berhenti tapi take your time, karena itu pasti akan membuat kamu kelelahan secara fisik dan mental. Dan menurutku itu sih bisa, maksudnya kayak film-film seperti
misalnya nih kamu kalau misalnya kan ada ya orang-orang yang kalau baca textbook itu susah ya untuk memahami sesuatu gitu, maksudnya susah masuknya gitu. Sekarang kan maksudnya ada medium-medium lain seperti film kayak Kim Ji Young atau novel gitu yang sebenarnya kan sangat syarat dengan nilai-nilai feminisme, kesetaraan gender. Kamu bisa baca dari situ dan kamu bisa kok melihat realita-realita itu. Jangan melihat bahwa oh novel berarti tidak berbobot dong dibandingkan dengan buku-buku teks. Enggak kok. Sebagai anak sastra, aku ingin menekankan sastra maupun film maupun tulisannya karya sastra itu sangat lekat dengan realitas suatu masyarakat yang di dalamnya itu ada pengalaman dan juga masalah yang ada di dalam masyarakat. Ketika kamu membaca sastra itu ada ide, ada pengalaman, ada realita yang dimasukkan ke dalam film ataupun karya tersebut. Jadi ketika kamu membaca sebenarnya kamu belajar tentang suatu masyarakat, kamu belajar tentang diri kamu sendiri dan bagaimana tempatmu di masyarakat. Jadi kalau misalnya kamu ingin belajar isu kesetaraan gender tapi terlalu berat baca textbooks gitu kan, apalagi kan gender kan maksudnya istilah-istilahnya mungkin masih awam bagi kalian tuh banyak banget istilahnya yang susah gitu kan. Bisa kok dimulai dari karya sastra yang ringan, dari baca novel, dari nonton film, dari situ kamu baru bisa menjembatani istilah-istilah yang menurut kamu kompleks gitu sih. Jadi belajar bisa dari manapun, belajar feminisme saja ini bisa belajar dari manapun. Yang terpenting kamu willing to do that dan mau unlearn bias-bias kamu dan jangan lupa kamu nggak sendirian. Ini yang aku harus tekankan. Perempuan itu walaupun mengalami ketidakadilan secara sistemik dan udah lama gitu berlarut-larut, kalian tuh nggak sendirian. Banyak sekali perempuan yang punya pengalaman yang sama kayak kamu. Jadi take notes, jangan merasa kamu akhirnya gue sendiri yang mengalami hal ini. Enggak, kok banyak perempuan yang mengalami hal yang sama. Jadi coba reach out aja, reach out karena aku merasa apa ya, aku sedihnya gini sih kalau ngomongin kesetaraan gender tuh kadang-kadang perempuan merasa dia tuh sendiri dan nggak ada yang bisa relate sama dia, terus mereka tuh kayak nggak bisa asking for help gitu. Nggak kok, banyak pengalaman perempuan yang sebenarnya sama kayak kamu, jadi berani aja ngomong kamu butuh bantuan, kamu butuh uluran tangan, kamu butuh telinga untuk suaramu didengarkan gitu sih. Oke, mungkin terima kasih banyak Kak Jasmine udah memberikan banyak saran ya, tips kita tuh gimana biar bisa berani gitu ke depannya. Dan untuk jangan lupa terus belajar, belajar, belajar. Karena emang hal yang sistemik kayak gini tuh nggak bisa dalam satu malam tiba-tiba besok langsung Iya. udah, tuh nggak bisa. Emang butuh waktu yang lama dan juga emang butuh perjuangannya tuh banyak dan masanya tuh juga emang nggak sedikit gitu yang dibutuhkan untuk mewujudkan lingkungan yang istilahnya normal lah ya untuk perempuan gitu. Nah, mungkin bincang-bincang kita yang asik ini bisa diakhiri sampai sini pertama-tama, dan terakhir terima kasih banyak kepada Kak Jasmine tentunya yang udah mau meluangkan waktunya, yang sibuk dengan riset ini dan itu tapi ternyata masih menyempatkan untuk sharing-sharing ilmu dan pengetahuannya sama teman-teman Sri Kandi yang ada di sini. Dan juga tentu aja nggak terlepas peran teman-teman Sri Kandi di sini. Makasih banyak udah mau gabung, udah mau punya kemauan gitu untuk mengetahui lebih soal kita sebagai perempuan tuh haknya memperjuangkannya tuh gimana gitu. Semoga diskusi kita ini bisa insightful untuk Kak Jasmine, untuk aku juga, dan untuk teman-teman semuanya. Semoga kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih friendly lah ya untuk perempuan ke depannya. Itu. Jadi diskusi kali ini aku tutup. Sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mungkin Kak Jasmine selamat berbuka puasa. Mungkin masih beberapa jam lagi. Tapi selamat berbuka puasa semuanya. Dan makasih udah join. Sekian dari saya, Fitri Amalia sebagai moderator. Terima kasih banyak lagi. Saya pamit undur diri. Selamat berbuka dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Ya, Fitri atas makasih waktunya dan banyak Kak teman-temannya. Jasmine. Dan Baik. teman-teman semua sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Kak. Sehat selalu juga Kak Jasmine. Bye-bye. Bye-bye.